Berikut ini settingan wajib dari HP Oppo baru beli. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini bagi kalian yang masih pemula. Biasanya yang saya atur yang ini, pusat kontrolnya. Ini kan setiap kita tarik, nah dia akan menampilkan ikon yang paling cepat kita bisa akses. Kalau kalian mau mengaturnya, tarik lagi, pilih ikon 3 titik, pilih edit upin. Nah, di sini kita bisa tekan lama arahkan ke atas atau tambahkan yang masih tersembunyi ini. Ini kan bisa kita pilih accomplish untuk menambahkan ke atas dan kita tekan lama seret ke atas. Kembali. Nah, kalian lihat dia paling cepat bisa kita akses. Selanjutnya yang saya atur yaitu menghapus aplikasi. Jadi kalau ada aplikasi tidak dipakai, tekan lama, pilih info aplikasi. Kita bisa kasih dikasih pilihan, ada nonaktif, ada juga uninstall. Kalau tidak bisa dihapus, kalian pilih yang ini uninstall saja. Kalau mau dihapus, tekan uninstall, pilih OK. Kalau tidak mau, dinonaktifkan. Selanjutnya yang saya atur yaitu dari pengaturan. Nah, seperti ini. Di bagian pengaturan ini yang sering saya atur cuma di bagian ini, di bagian jaringan seluler kalau kita pakai lebih dari satu SIM. Jadi saya bisa memilih mau pakai data SIM berapa untuk SIM 1 ataupun SIM 2. Kemudian yang ini di bagian wallpaper, di bagian layar awal dan layar kunci. Kalau kalian mau ganti wallpaper juga bisa di sini. Yang bisa kita atur di sini cuman ini, yaitu font kalau mau ubah. Kemudian di sini ada wallpaper. Setelah wallpaper ada layar awal dan layar kunci. Nah, yang bisa kita atur yang ini, mau pakai laci aplikasi atau tidak. Ada standar, ada laci aplikasi. Kemudian yang ini, kunci tata letak kalau mau mengunci supaya akunnya tidak gerak-gerak atau tidak pindah, yang ini. Tapi jarang ada yang mengaktifkan. Ini pengisian ikon otomatis, kemudian ketuk 2 kali, ini wajib. Kemudian ini ada lagi ketuk 2 kali untuk menghidupkan dan mematikan layar. Kemudian ini tampilkan pencarian di bagian bawah, kalau mau silakan aktifkan. Dan ini ada penjagaan dalam saku. Selanjutnya layar dan kecerahan. Yang biasa saya atur yaitu berapa lama layarnya mati. Saya biasa pilih 1 menit. Ini gara-gara untuk tutorial jadi set 10 menit. Kemudian refresh rate-nya bisa kita pilih ke tinggi ataupun standar. Ini ukuran tampilan, ini font atau ukuran font bisa diatur dari sini. Kalau mau kecerahan otomatis aktifkan. Selanjutnya di bagian suara dan getar ini ada beberapa yang saya atur, misalnya yang ini. Bunyi lainnya, nah kita bisa aktifkan matikan bunyi suara screenshot, suara sentuhan. Kemudian ini haptic atau getar, nah ini bisa dimatikan getar di tombol navigasi ini. Selanjutnya yang bisa kita atur yaitu ini pengaturan cepat atau pengaturan notifikasi, pilih. Nah, bila status, ini kalian lihat, kita bisa ngubah ikon dari baterai dan bisa menonaktifkan beberapa menu di bagian notifikasi. Kalau bagian pengaturan ini yang saya aktifkan yaitu pengaturan lainnya. Nah, yang ini ada tampilan pengguna data di bagian pengaturan, kemudian ada riwayat notifikasi, ini yang penting. Aktifkan riwayat notifikasi supaya setiap chat yang masuk bisa kita cek di sini. Nah, kalian lihat ini chat riwayat, semua riwayat akan tampil. Jadi kalau ada orang narik pesan akan masih terekam. Selanjutnya yang sering saya atur di bagian baterai, biasanya metode pengecasannya kita bisa atur di kesehatan baterai. Kemudian kalian lihat ada pengisian daya cerdas, batas pengisian. Kalau HP-nya mendukung kita bisa set ke 80% saja supaya menghemat usia baterai atau memperpanjang. Ini kenyamanan dan aksesibilitas. Kalian lihat ini untuk screen, ini split screen. Kalian bisa aktifkan dengan 3 jari. Bilas samping cerdas juga bisa diaktifkan di sini. Kemudian untuk jendela mengambang, screenshot, perekam layar, gerakan dan gestur, bola asisten, itu semua bisa diaktifkan. Jadi silakan diatur. Yang penting di tombol daya ini kalau kalian tidak ingin ada Gemini ataupun Google Assistant, ini diubah ke menu daya. Jadi setiap kita tekan tombol power akan muncul menu daya bukan Gemini.
Kemudian terakhir di sistem pembaruan ini yang saya atur biasanya periksa perangkat lunak kalau ada update ke terbaru. Kalau kalian suka tanpa tombol navigasi di bawah, ubah ke gestur di bagian navigasi sistem ini. Kemudian bisa juga ubah keyboard atau pengaturan keyboard, kita bisa atur kelola papan ketik. Nah, kalian pilih di sini, kalian bisa atur preferensi papan ketik masing-masing. Di sini kita bisa misalnya mengatur tampilkan baris angka dan lain-lain. Jadi cek saja satu-satu untuk mengatur keyboardnya. Kemudian yang ini yaitu mengatur tanggal dan waktu. Kita bisa mengatur manual dengan mematikan tombol ini. Atur manual. Jadi itu saja beberapa pengaturan wajib. Kalau kalian mungkin punya pengaturan wajib sendiri bisa komen di bawah. Mungkin bisa jadi referensi untuk pengguna yang lain.